Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, kembali lagi ke video pembelajaran yang akan membahas seputar mikroekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teori produksi. Namun sebelum itu, kira-kira apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata produksi? Nah, produksi adalah inti dari semua aktivitas ekonomi yang kita lihat sehari-hari. Mulai dari makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, hingga gadget yang kita gunakan, semua itu melewati proses produksi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan saya Putri Kurniasha, merupakan mahasiswi dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur Makassar. Jadi, kita akan mulai membahas tentang teori produksi. Jadi, mengapa sih teori produksi itu penting? Karena teori produksi adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan atau produsen mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencapai efisiensi dan memaksimalkan output. Relevansinya di era modern adalah produksi semakin kompleks dan pasar sangat dinamis. Teori ini membantu kita untuk memahami bagaimana perusahaan beradaptasi. Nah, peran vital di Indonesia. Teori ini sangat relevan di Indonesia tidak hanya untuk industri besar, tetapi juga bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut UMKM. Bayangkan, bahkan warung makan sederhana pun menerapkan prinsip produksi. Efisiensi adalah keharusan di mana pasar yang kompetitif, efisiensi bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk bisa bersaing. Namun kita menghadapi tantangan di mana kita akan melihat bagaimana teori ini membantu mengatasi tantangan seperti optimalisasi faktor produksi, memahami hukum-hukum produksi, skala produksi maupun substitusi antar faktor. Nah, pada video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan penting di mana kita akan membahas tentang konsep dasar teori produksi, apa saja faktor produksi utama dan karakteristiknya, bagaimana fungsi produksi jangka pendek dan jangka panjang bekerja, serta hubungan antar kurva produk, apa itu hukum hasil yang semakin berkurang, bagaimana kita mengukur dan mengoptimalkan efisiensi produksi, bagaimana implikasi teori produksi di dalam dunia nyata, dan termasuk di era digital. Nah, tujuan video ini juga kita untuk memahami konsep dasar produksi, menjelaskan faktor produksi, menganalisis fungsi produksi dan hukum-hukumnya, memaparkan efisiensi produksi, menganalisis relevansi teori produksi di berbagai skala usaha. Nah, kita masuk pada konsep dasar teori produksi. Jadi, produksi adalah proses transformasi input atau faktor produksi menjadi output atau barang atau jasa yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang langka untuk menciptakan atau menambah nilai ekonomi. Produksi tidak hanya menghasilkan barang fisik tetapi juga jasa, seperti jasa transportasi atau konsultasi. Nah, contohnya itu misalnya dari biji kopi menjadi segelas kopi di kafe adalah proses produksi yang panjang karena mengubah input menjadi output yang bernilai lebih tinggi. Tujuan produksi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara spesifik. Nah, penciptaan nilai tambah mengubah bahan baku menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Mengoptimalisasi keuntungan, produsen berusaha memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Pemenuhan permintaan pasar. Nah, memastikan ketersediaan barang dan jasa sesuai dengan permintaan konsumen. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, produksi berkontribusi pada kualitas hidup melalui penyediaan barang dan jasa, dan penciptaan lapangan kerja, di mana proses produksi menyerap tenaga kerja dan menciptakan pendapatan. Konsep dasar teori produksi kita membahas pertama adalah pelaku. Nah, pelaku produksi adalah entitas atau individu yang bertanggung jawab mengorganisir dan melaksanakan produksi. Mereka bervariasi skalanya, dari rumah tangga, UMKM, hingga
hingga korporasi besar atau nasional dan multinasional. Asumsinya, pelaku produksi ini mereka berusaha mencapai output maksimum dengan biaya minimum atau laba maksimum. Mereka memiliki peran krusial dalam menggerakkan perekonomian. Kita akan membahas tentang hubungan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, ini adalah 3 pilar aktivitas ekonomi yang sangat terkait dan dinamis. Yang pertama, produksi dan konsumsi, di mana produksi adalah titik awal menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Nah, konsumsi sendiri adalah pendorong utama produksi karena menentukan jenis dan kuantitas produk yang dibutuhkan. Nah, interaksi penawar dari produksi dan permintaan dari konsumsi membentuk keseimbangan pasar. Selanjutnya, produksi dan distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, sistem distribusi yang efisien memastikan produk sampai tepat waktu, tepat dan kondisi yang baik. Nah, tanpa distribusi yang efektif, produk tidak akan memiliki nilai ekonomi, di mana distribusi adalah jembatan penghubung antara produksi dan konsumsi, memastikan kelangsungan siklus ekonomi, di mana mereka harus memastikan semuanya baik. Ketiga pilar ini sangat strategis karena produksi menciptakan nilai, distribusi menyebarkan nilai, dan konsumsi merealisasikan nilai guna. Gangguan pada satu pilar akan mempengaruhi seluruh sistem ekonomi. Kita akan membahas faktor-faktor produksi juga. Faktor-faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, di mana klasifikasi ini membantu kita untuk memahami bagaimana sih output yang diciptakan dan bagaimana biaya produksi muncul. Nah, ada 4 kategori utama, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang pertama adalah alam, yaitu tanah dan sumber daya alam. Ini mencakup semua sumber daya yang disediakan alam dan digunakan dalam proses produksi. Yang pertama ada tanah, di mana tanah ini tidak hanya lahan, tapi juga lokasi geografis, kesuburan tanah, dan lahan untuk pembangunan. Sumber daya alam, yaitu kekayaan alam yang dimanfaatkan langsung atau diolah, seperti air, udara, sinar matahari, hutan atau terbarukan, serta minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral. Nah, imbalan yang didapat adalah imbalan atau balas jasa yang harus dibayarkan adalah faktor produksi atau sewa kepada pemilik lahan. Selanjutnya tenaga kerja. Nah, ini adalah segala bentuk kemampuan manusia atau jasmani atau rohani yang dikerahkan untuk memproduksi. Klasifikasinya berdasarkan kualitas atau keahlian. Yang pertama terdidik atau skill labor. Nah, melalui pendidikan formal, contohnya mungkin dokter, insinyur, dan lain sebagainya. Yang kedua terlatih atau trained labor. Nah, melalui pelatihan dan pengalaman, contohnya mungkin montir, koki, dan profesi lainnya. Nah, tidak hanya terdidik dan terlatih, ini juga kita perlu pendidikan atau pelatihan khusus, contohnya mungkin buruh angkut sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan. Nah, imbalan untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Selanjutnya modal, di mana modal itu adalah semua barang yang diciptai manusia yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Penting, ini bukan untuk uang tunai itu sendiri, melainkan aset fisik atau finansial yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Jenis modal ada beberapa. Yang pertama, modal fisik. Nah, modal fisik itu seperti mesin, peralatan, pembangunan pabrik, kendaraan, infrastruktur maupun teknologi. Nah, yang kedua adalah modal finansial. Modal finansial itu seperti uang tunai yang berfungsi sebagai alat untuk memperoleh modal fisik atau membayar tenaga kerja. Yang ketiga itu ada modal insani atau human capital, di mana pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan tenaga kerja yang meningkatkan produktivitas. Nah, imbalan untuk modal adalah bunga. Terakhir adalah kewirausahaan atau entrepreneurship.
Nah, ini adalah kemampuan untuk mengorganisir dan mengelola dan mengombinasikan faktor-faktor produksi lain secara efisien. Seseorang wirausahawan mengambil resiko finansial, berinovasi, dan membuat keputusan strategis. Nah, ada beberapa peran, yaitu yang pertama, inovasi, di mana mengembangkan ide baru, mungkin dari produk, proses, ataupun pemasarannya. Yang kedua, pengambilan resiko, di mana menanggung ketidakpastian dan potensi kerugian. Yang ketiga, organisasi dan manajemen. Ini menggabungkan dan mengarahkan sumber daya secara efektif. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Itu membuat pilihan kritis terkait produksi, pemasaran, dan keuangan. Imbalan atau kewirausahaan adalah laba atau keuntungan. Fungsi produksi adalah hubungan matematis atau teknis antara output maksimum yang dapat dihasilkan dengan kombinasi input pada tingkat teknologi tertentu. Ini menunjukkan bagaimana faktor produksi atau tenaga kerja yang ditandai dengan L, modal sama dengan K, tanah atau SDA sama dengan T, kewirausahaan atau teknologi ditandai dengan E, digabungkan untuk menghasilkan output atau yang disebut dengan P. Nah, persamaan umum adalah Q sama dengan F dalam kurung L, K, T, E. Nah, di mana Q itu adalah output, L itu adalah tenaga kerja, K itu adalah modal, T adalah tanah atau SDA, E itu adalah kewirausahaan atau teknologi, dan F itu adalah hubungan fungsional, di mana fungsi ini mencerminkan teknologi yang ada pada suatu waktu. Fungsi produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek ini setidaknya ada satu faktor produksi yang dianggap tetap atau fixed input. Nah, contohnya adalah faktor tetap itu ada modal, seperti ukuran pabrik atau mesin besar yang tidak bisa langsung diubah. Nah, faktor ini dapat diubah atau variabel input seperti tenaga kerja. Faktor itu adalah faktor yang dapat diubah. Jadi ada yang disebut dengan variabel input. Nah, contohnya itu tadi seperti tenaga kerja. Nah, karakteristik utama dari jangka pendek adalah adanya hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau law of diminishing returns. Nah, ini berarti jika kita terus menambah input variabel pada input tetap, tambahan output yang dihasilkan oleh setiap unit tambahan input variabel akan menurun setelah titik tertentu. Nah, contohnya adalah menambah pekerja pada mesin yang sama. Nah, tambahan output per pekerjaan akan semakin kecil. Fungsi dari jangka panjang. Fungsi dari jangka panjang yaitu di mana dalam jangka panjang ini semua faktor produksi dianggap variabel dan tidak ada fixed input. Perusahaan memiliki cukup waktu untuk mengubah semua input, termasuk skala operasi dan teknologi. Nah, konsep penting dalam jangka panjang adalah skala hasil atau returns to scale. Nah, ada 3 kondisi. Yang pertama adalah returns to scale, di mana atau skala hasil menaik, atau yang disebut dengan increasing returns to scale. Nah, jika input naik X%, output naik lebih dari X%. Nah, misalnya karena spesialisasi atau efisiensi skala besar. Yang kedua itu ada skala hasil tetap atau constant returns to scale. Nah, jika input naik X%, output naik sama dengan X% juga. Nah, ini adalah efisiensi konstan. Kalau skala hasil menurun atau decreasing returns to scale, jika input naik X%, maka output naik kurang dari X%. Ini bisa karena masalah manajemen atau birokrasi. Kita akan melihat 3 kurva penting dalam fungsi produksi jangka pendek. Produk total atau TP itu merupakan jumlah output keseluruhan yang dihasilkan dari sejumlah input variabel tertentu. Nah, kurva TP awalnya naik cepat lalu melambat dan bisa menurun. Produk rata-rata atau yang disebut dengan AP yaitu output rata-rata per unit input variabel. Biasa disebut dengan diberikan rumus sederhananya yaitu AP sama dengan TP dibagi dengan L. Nah, kurva AP naik mencapai maksimum lalu menurun.
Yang ketiga ada produk marginal atau MP, di mana tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input variabel. Nah, biasanya dirumuskan dengan MP sama dengan TP dibagi dengan L. Nah, kurva MP ini naik mencapai maksimum lebih awal daripada AP, lalu turun dan bahkan bisa negatif. Hubungan antara kurva ini perlu atau penting untuk dipahami. Ketika MP lebih dari AP, maka AP sedang naik. Ketika MP sama dengan AP, maka AP berada pada titik maksimumnya. Ketika MP kurang dari AP, maka AP sedang turun. Jika MP positif dan terus menurun, total produk atau TP masih naik tetapi dengan laju yang semakin lambat. Nah, ini adalah fase diminishing returns. Ketika MP sama dengan 0, maka total produk atau TP mencapai maksimumnya. Ketika MP negatif, total produk atau TP mulai menurun. Nah, kita melihat hukum-hukum dalam produksi atau law of diminishing returns atau returns to scale. Nah, hukum hasil yang semakin berkurang itu disebut dengan law of diminishing returns. Nah, ini adalah prinsip ekonomi yang berlaku dalam jangka pendek. Jika satu faktor produksi variabel ditambahkan terus-menerus pada faktor produksi tetap, tambahan output yang dihasilkan oleh setiap unit faktor variabel akan semakin berkurang pada titik tertentu. Nah, ada beberapa fase-fase. Yang pertama itu fase awal, yaitu output total meningkat cepat atau increasing returns. Yang kedua setelah optimal, di mana output total meningkat melambat, atau yang biasa disebut dengan diminishing returns. Dan fase akhir yaitu output total bisa menurun atau yang disebut dengan negative returns. Nah, hukum ini penting untuk menentukan input variabel optimal agar tidak terjadi inefisiensi. Nah, sekarang hukum skala produksi atau returns to scale. Nah, hukum ini relevan dalam analisis produksi jangka panjang, di mana semua faktor produksi dapat diubah secara proporsional. Nah, ini menjelaskan bagaimana output berbuah ketika semua input ditingkatkan secara proporsional. Nah, ada 3 kondisi, di mana yang pertama adalah skala hasil menaik atau increasing return to scale. Nah, input naik X%, maka output lebih dari X%. Misalnya karena spesialisasi atau teknologi yang lebih efisien. Yang kedua ada skala hasil tetap atau constant return to scale. Nah, jika input naik X%, maka output naik sama dengan X%. Ini mungkin dipengaruhi oleh efisiensi konsisten. Yang ketiga adalah skala hasil menurun atau decreasing returns to scale. Nah, input naik X%, maka output naik kurang dari X%. Ini bisa karena masalah manajemen atau birokrasi. Hukum ini itu membantu perusahaan memutuskan ukuran optimal atau skala operasi dalam jangka panjang. Selanjutnya tentang substitusi dan komplementasi faktor produksi. Nah, hubungan antara faktor produksi tidak selalu independen. Mereka bisa saling menggantikan atau melengkapi. Substitusi faktor produksi adalah kemampuan satu faktor yang digantikan oleh faktor lain untuk menghasilkan output yang sama. Nah, contohnya itu tenaga kerja versus modal atau mesin. Itu sebuah pabrik bisa memilih menggunakan lebih banyak tenaga kerja manual atau berinvestasi pada mesin otomatis untuk tugas yang sama. Nah, ini relevan dalam menentukan metode produksi yang paling hemat biaya. Komplementasi faktor produksi itu ada 2 atau lebih faktor harus digunakan bersamaan atau dalam proporsi tertentu agar efektif. Peningkatan satu faktor produksi membutuhkan peningkatan faktor lain. Contohnya seperti mesin baru yang membutuhkan operator terlatih. Tanah subur membutuhkan pupuk yang cukup. Dalam komplementasi sempurna, tanpa faktor pelengkap, output tidak akan meningkat. Pemahaman ini mungkin memungkinkan produsen untuk keputusan yang lebih fleksibel dan efisiensi menghadapi perubahan harga dan ketersediaan input. Yang pertama, mari kita membahas tentang efisiensi produksi, yaitu pengertian dan bagaimana pengukurannya.
Efisiensi produksi adalah konsep krusial tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk menghasilkan output. Tujuannya adalah memaksimalkan output dari input tertentu atau meminimalkan input untuk jenis tertentu. Nah, jenis efisiensi itu ada beberapa. Yang pertama, efisiensi teknis. Fokus pada menghasilkan output maksimum dari kombinasi input tertentu atau input minimum untuk output tertentu. Nah, ini murni merupakan aspek fisik dan dari proses tanpa pemborosan. Contohnya itu mesin beroperasi penuh tanpa ada bahan baku yang terbuang. Yang kedua, efisiensi ekonomis atau alokatif. Nah, ini memilih untuk kombinasi input paling murah untuk output tertentu dengan mempertimbangkan harga relatif faktor produksi. Nah, ini tingkat yang lebih tinggi karena mempertimbangkan biaya. Contohnya memilih kombinasi tenaga kerja, mesin dan mesin yang paling hemat biaya produksi. Hubungannya adalah efisiensi ekonomis mensyaratkan efisiensi teknis. Ketika kita tidak bisa ekonomis jika tidak efisien secara teknis. Nah, cara mengukurnya yang pertama secara teknis bisa dengan rasio output input, data envelopment analysis atau DEI, frontier produksi. Nah, secara ekonomi yaitu biaya per unit output atau membandingkan harga faktor produksi dengan produktivitas marginal mereka, atau MPL dibagi dengan PL sama dengan MPK dibagi dengan PK. Selanjutnya, optimalisasi penggunaan faktor produksi. Nah, ini adalah upaya untuk mencapai efisiensi maksimum atau secara teknis dan ekonomis. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya pada output tertentu. Nah, prinsip dari optimalisasi yaitu pemilihan kombinasi input yang tepat berdasarkan harga relatif dan produktivitas marginal. Penerapan hukum hasil yang semakin berkurang. Ini menghindari produk marginal atau MP yang negatif atau sangat rendah. Memanfaatkan skala hasil jangka panjang yang beroperasi pada skala hasil menaik untuk keuntungan efisiensi. Inovasi dan teknologi, mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas. Manajemen sumber daya manusia berinvestasi pada pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Terakhir, pengelolaan risiko, menjaga stabilitas dan efisiensi produksi di tengah ketidakpastian. Nah, selanjutnya implikasi teori produksi dalam dunia nyata. Dalam industri besar, optimalisasi biaya dan keuntungan itu mengidentifikasi kombinasi input yang paling efisien dan termurah. Perencanaan kapasitas dan skala operasi itu memanfaatkan increasing returns to scale. Pengambilan keputusan investasi teknologi mengevaluasi dampak investasi teknologi pada produk marginal atau MP dan biaya. Manajemen rantai pasok mengoptimalkan setiap tahapan untuk meminimalkan pemborosan. Relevansinya di UMKM dan startup. Yang pertama, alokasi sumber daya terbatas. Kebutuhan krusial dalam mengalokasikan modal, tenaga kerja, dan waktu. Menghadapi hukum hasil yang semakin berkurang, menghindari pemborosan dan mengoptimalkan karyawan. Ketiga, skalabilitas model bisnis. Mencari model yang scalable atau memiliki increasing returns to scale. Selanjutnya, inovasi produk dan proses sebagai kerangka untuk mengevaluasi dampak inovasi pada output dan biaya. Implikasi di era digital dan otomatisasi. Nah, perubahan komposisi faktor produksi itu merupakan peningkatan peran modal dan teknologi, investasi besar dalam robot, AI yang menggantikan tenaga kerja. Hukum hasil yang semakin berkurang dalam konteks baru, ada batasan otomatisasi jika tidak diimbangi dengan upward system secara keseluruhan. Skala ekonomi jaringan, nilai eksponensial yang meningkat seiring bertambahnya pengguna, contohnya seperti platform digital. Fleksibilitas dan kustomisasi, teori produksi yang membantu menghadapi tantangan model produksi massal dan mendorong sistem yang lebih adaptif. Manajemen data sebagai faktor produksi baru.
Data digunakan untuk optimasi proses prediksi permintaan dan mengurangi pemborosan. Kesimpulannya, teori produksi tetap vital dan membantu ketika menavigasi kompleksitas dunia nyata yang terus berubah. Kesimpulan dari kita rangkum dari keseluruhan materi yang kita bahas, yaitu teori produksi adalah fondasi penting dalam ekonomi mikro, menjelaskan bagaimana barang dan jasa diciptakan untuk memenuhi kebutuhan. Ini melibatkan berbagai faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan yang masing-masing memiliki balas jasa. Fungsi produksi menjelaskan hubungan input-output, baik dalam jangka pendek dengan diminishing returns maupun jangka panjang atau dengan returns to scale. Tujuan utama adalah efisiensi produksi atau secara teknis dan ekonomis yang dicapai melalui optimalisasi dan inovasi. Nah, teori ini relevan di semua skala industri dan era digital, menghadirkan tantangan serta peluang efisiensi baru. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah mendengarkan materi yang saya paparkan pada video kali ini. Untuk kedepannya, kita akan membahas materi-materi yang semakin seru. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan saat saya membawakan materi hari ini. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.